thank you for the great attraction. The next agenda is speech by Rector of Institut Agama Islam Syahid Bogor. To Dr. M. Imdadun Rahmat MSc, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati para narasumber, tamu terhormat kita dari Malaysia, Datuk Khairul Anwar Rahmat, sama dengan saya Muhammad Imdadun Rahmat, in the last name Rahmat. Yang terhormat Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Sharif, and also we are in common in my first name Muhammad Imdadun Rahmat. Jadi dua narasumber kita yang datang dari jauh memiliki kesamaan dengan saya dalam hal nama. Pak Dr. Misno, narasumber kita pada hari ini sekaligus sebagai Direktur Pasca Sarjana INAIS dan sebagai inisiator dari program International Stadium General pagi hari ini yang dibantu oleh beliau, Pak Roshid dan panitia yang lain, para undangan dan mahasiswa INAIS yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, saya berbahagia pagi hari ini bisa menyelenggarakan acara Stadium General ini dengan sangat lancar. Mudah-mudahan acara penting ini bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya dan para mahasiswa bisa memetik manfaat sebanyak-banyaknya dari acara yang langka ini. On behalf of INAIS, I would like to welcome you, my distinguished guests from Malaysia. It's very great honor for us to become hosts to all of you, and we hope in the future your institution will be our great partner in developing Islamic economy and to develop how to develop implementation of Syariah economy. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, atas nama INAIS saya menyampaikan sekali lagi selamat datang kepada para mahasiswa, baik mahasiswa di program S1 maupun mahasiswa baru di program S2. Selamat bergabung di INAIS dan selamat menjalani perjalanan panjang akademik untuk meraih gelar dan
expertise, serta kapasitas yang kita cita-citakan. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah selalu menolong kita. Sekali lagi kami mengapresiasi atas inisiatif yang kesekian dari Pak Misno dan tim. Ini adalah kali keempat International Forum Seminar and Discussion yang diselenggarakan oleh program Pascasarjana, dan kegiatan seperti ini akan terus kita dukung dan akan terus kita tingkatkan. Untuk apa? Untuk memberikan tambahan baik dari sisi wawasan, pengalaman, informasi, ilmu pengetahuan, dan yang tidak kalah penting adalah spirit yang harus kita timba dari mana saja, termasuk dari negeri-negeri tetangga. Dan kali ini hadir dua narasumber sangat kompeten dari Malaysia, negara serumpun dengan kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin berkontribusi untuk menjawab pertanyaan mengapa kita mendiskusikan tentang how to start business in Asia, dan mengapa kita mendiskusikan karakteristik of successful innovator and businessman in the era 4.0, dan mengapa kita nanti mendiskusikan basic philosophy and karakteristik Islamic entrepreneur. Kita menghadapi dunia baru. Paling tidak kita berada pada 3 pergeseran, 3 great shifting yang bisa menjadi tantangan dan juga bisa menjadi peluang. Menjadi tantangan untuk kita hadapi dan kita selesaikan dan mencari jalan keluarnya, dan peluang yang harus kita rebut untuk kemajuan syariah, kemajuan ekonomi syariah, ekonomi Islam, dan bagaimana ekonomi syariah bisa menjadi kekuatan ekonomi pada tingkat nasional, regional, di Asia Tenggara dan Asia, bahkan dunia. Ada tantangan dan ada kesempatan. Yang pertama adalah shifting, perubahan dari authoritarian economic policy, kebijakan ekonomi yang tidak demokratis, yang otoritarian, menuju kepada kebijakan ekonomi yang lebih demokratik, lebih inklusif, lebih terbuka. Itu satu. Yang kedua adalah pergeseran yang muncul akibat fenomena disruption ekonomi. Munculnya startup ekonomi yang menjadi tantangan dan peluang bagi kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah perubahan geopolitik atau geopolitik and geoeconomic shifting in the world. Perubahan geoekonomi dan geopolitik di dunia kita saat ini akibat munculnya kekuatan ekonomi dan kekuatan politik baru dari Cina dan dari India, yang kemudian menyebabkan fenomena perang dagang. Kita ada di mana? Apa yang harus kita lakukan? Saya mulai dari yang pertama. Bapak Ibu sekalian, berbicara tentang sistem ekonomi otoritarian, saya teringat tahun 93. Waktu itu saya mahasiswa seperti anak-anakku sekalian, mahasiswa yang sedang resah dan sedang galau karena menyaksikan saya punya negeri makmur, kaya dengan sumber alam, tetapi mengapa kita masih tetap miskin? Mengapa yang kaya makin kaya dan mengapa yang miskin makin miskin? Saya menjadi anak muda yang galau pada saat itu. Tapi kemudian ada sebuah buku yang memberikan jawaban. Buku itu berjudul asli Ersatz Kapitalisme, yang pada tahun 1990
diterjemahkan oleh dan diterbitkan oleh LP3IS dalam judul Kapitalisme Semu di Asia Tenggara. Nah, buku yang dibuat oleh seorang intelektual dari Jepang, bukan dari Korea ya. Jadi para penggemar K-pop pasti akan kecewa, kenapa tidak dari Korea? Ini dari Jepang. Jadi seorang profesor namanya Yoshihara Kunio yang sejak tahun 70-an melakukan penelitian di Asia Tenggara dan menemukan sebab kenapa di Asia Tenggara termasuk di Indonesia ya, pembangunan ekonomi tidak menunjukkan keberhasilan, tidak kunjung berhasil, tidak kunjung ada hasil. Apa yang salah? What's wrong? Apa yang keliru ini? Nah, profesor dari Jepang ini memberikan penjelasan begini, karena di Asia Tenggara termasuk di Indonesia berlangsung yang disebut sebagai tadi ersat kapitalisme, kapitalisme semu. Ini diterjemahkan secara longgar dengan kapitalisme semu. Yang paling gampang untuk kita menyebutnya kapitalisme KW. Jadi kapitalisme yang tidak original, kapitalisme kualitas nomor 2, nomor 3, KW1, KW2 dan seterusnya. Kapitalisme bajakan, ersat kapitalisme. Nah, apa yang disebut sebagai ersat kapitalisme itu? Jadi kapitalisme yang dipenuhi dengan praktek-praktek yang membuat free market atau keadilan di dalam berbisnis itu hancur lebur. Yang pertama, maraknya fenomena yang disebut sebagai proteksi, konsesi, lisensi, monopoli, dan subsidi. Jadi pada saat itu para penguasa di Asia Tenggara termasuk di Indonesia memberikan hak-hak khusus kepada para kroni, kepada para bisnismen dari kalangan tertentu. Saya bisa sebut, tapi ini cukup hati-hati, saya tidak sedang menanamkan kebencian terhadap ras tertentu, tetapi ini fakta sosial yang harus saya sampaikan bahwa etnis Tionghoa mendapatkan keistimewaan di dalam berbisnis. Dan kalangan tertentu dari kroni penguasa-penguasa itulah yang mendapatkan lisensi. Lisensi dalam bentuk apa? Keistimewaan dalam bentuk apa? Yang pertama, proteksi. Jadi mereka mendapatkan perlindungan dari persaingan-persaingan kekuatan ekonomi lain. Ini seperti anak emas yang terus dijaga, dielus-elus, tidak boleh diganggu dan disaingi oleh orang lain. Dia mendapatkan proteksi di dalam ekonomi. Ini ketidakadilan. Ini bertentangan dengan syariat Islam di mana ekonomi harus dibuka aksesnya kepada siapa saja. Yang kedua, konsesi. Kelompok ini atau para bisnismen ini diberikan hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di bumi ini. Hutan diserahkan kepada mereka, diambil kayunya untuk kemudian dijual. Mineral, tambang minyak, tambang batu bara, dan tambang-tambang yang lain, itu semua dikuasai oleh mereka kecuali satu yang diberikan kepada kita. Tarik tambang setiap 17 Agustus. Semua sumber alam diberikan kepada mereka untuk dieksploitasi habis-habisan. Dan yang ketiga, lisensi. Ada bisnis-bisnis yang basah yang izinnya hanya diberikan kepada kelompok tertentu. Monopoli perizinan. Inilah yang menutup para pelaku usaha Bumi Putra
yang muslim itu tersuruk-suruk mengalami kesulitan dan luar biasa. Dan alhamdulillah di belakang saya ada Profesor Dr. Sukamdhani Shahid, salah satu yang berhasil menembus proteksi itu, dan beliau adalah Bumi Putra yang menjadi pionir sebagai pelaku usaha sukses dalam bidang perhotelan, dan beliau adalah the founder of Inais. Lisensi diberikan kepada orang-orang tertentu dan seterusnya monopoli. Ketika mereka mendapatkan lisensi, maka pasar mereka monopoli. Ada kelompok-kelompok bisnis tertentu dan itu sangat terbatas yang memperoleh hak untuk memonopoli semua bisnis. Dan yang terakhir, subsidi. Bank-bank pemerintah diperintahkan untuk memberikan pinjaman-pinjaman lunak dengan bunga yang sangat rendah di bawah pasaran, dan itu membuat bank-bank kita tidak sehat. Jadi kalau dulu betapa susahnya orang pribumi untuk bisa mengakses modal dari perbankan, sementara kelompok tertentu dengan pakai celana pendek dan sandal jepit datang ke bank, dia sudah disambut Mbak Raja oleh para teller-teller dan para manajer bank-bank itu. Ini menunjukkan bahwa selama lebih dari 30 tahun Indonesia dikuasai dan diatur dengan model kebijakan ekonomi yang tidak adil, yang menyebabkan monopoli dan menutup peluang bagi para pelaku usaha pribumi dan para pelaku usaha muslim. Tetapi alhamdulillah Allah tidak tidur. Allah mboten sare, karena mereka tumbuh sebagai entrepreneur kacangan, karena mereka berbisnis karena dimanjakan, maka ketika kemudian datang badai yang namanya resesi ekonomi, mereka tumbang. Dan inilah yang menjadi pintu masuk era baru yang kita sebut sebagai era reformasi. Era reformasi menyediakan peluang bagi kita karena kebijakan konsesi-konsesi yang kita sebut sebagai ersat kapitalisme itu. Bukan di sini ada namanya irsyad ya. Tulisannya ERSAZT, jadi bukan irsyad, bukan apalagi Pak Rosyad, bukan. Ersat kapitalisme ya. Yang secara prinsip bertentangan dengan ajaran dan norma-norma syariat Islam bagaimana ekonomi harus dijalankan. Peluang baru di mana kebijakan-kebijakan ekonomi makin terbuka, makin inklusif, makin demokratis, memberi peluang kepada pelaku-pelaku bisnis Bumi Putra dan jenis-jenis ekonomi alternatif. Yang disebut sebagai jenis-jenis ekonomi alternatif adalah ekonomi syariah. Pada masa lalu jangankan bermimpi akan ada praktek bisnis syariah. Kata-kata ekonomi syariah saja itu bermakna makar. Tetapi alhamdulillah reformasi membawa perubahan yang luar biasa, sehingga pemerintah pun menelurkan berbagai kebijakan-kebijakan dan undang-undang yang memberikan peluang, memberikan posisi sangat terhormat dan menjadikan ekonomi Islam sebagai bagian integral dari pembangunan bangsa. Saudara sekalian, ini peluang. Apa yang harus kita lakukan? Ini pertanyaan. Yang kedua, singkat saja, adalah fenomena startup ekonomi. Ekonomi konvensional ditantang oleh kemajuan teknologi informasi. Teknologi informasi membuat orang menjadi interconnected, dan interconnected ini menyediakan kemungkinan untuk melinkage data
tersambungnya network, dan alat itu sekarang ada di saku kalian semua yang namanya smartphone. Phone-nya smart, tetapi yang membawa kadang-kadang tidak smart. Jadi nanti kalau yang diwisuda phone-nya bukan orangnya. Jadi itu adalah alat baru yang memunculkan tantangan dan peluang baru. Dengan munculnya big data dan teknologi informasi ini, maka model bisnis retail yang lama mengalami kegoncangan dan kolab. Para pedagang eceran, ya, Hero, apalagi Hero, Jogja, Semarang, Kudus, bukan ya, Jogja itu nama, itu sepi peminat, dan sekarang ini orang lebih suka untuk memesan baju melalui online. Nah, ini memunculkan peluang-peluang bisnis baru, dan bagaimana ini beroperasi dan peluang-peluang apa yang nanti akan tersedia di hadapan kita. Nanti Mr. Dato Sabri akan menjelaskan kepada kita bagaimana bisnis di dalam era 4.0 itu dilangsungkan. Tempat kita ada di mana, peluang kita apa, dan strategi apa yang harus kita lakukan. Startup ekonomi merupakan peluang yang luar biasa. Fenomena baru mengejutkan kita semua, anak muda Muslim, namanya Nadiem Makarim, yang tiba-tiba menjadi seorang miliarder dan masuk dalam jajaran orang terkaya di Indonesia. Karena apa? Startup bisnis. Karena dia mendirikan Gojek dan Bukalapak dan seterusnya yang menjadi ladang baru bagi pemain-pemain bisnis nasional. Yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, terjadi shifting situation, di pergeseran dan perubahan situasi dunia yang harus juga kita awas terhadapnya, kita sadar dan bagaimana menghandle, yaitu fenomena perang dagang. Ketika Amerika yang selama ini, Amerika dan sekutunya, Amerika Eropa, menjadi the number one in economic and politics, tetapi sekarang become number 2 karena disalib oleh Cina dan disusul oleh India. Amerika melakukan perlawanan dan terjadilah perang dagang. Paradigma bisnis yang multilateral, yang mengutamakan partnership bukan persaingan, kembali digeser oleh policy Donald Trump yang memajukan perang, bukan hanya persaingan, tetapi perang dagang. Dan ini memunculkan tantangan dan juga peluang bagi kita, bagi ekonomi Islam, bagi praktek bisnis syariah. Saudara sekalian, saya kira ini konteks sosioekonomi yang perlu saya sampaikan. Dan sekali lagi selamat datang di INAIS dan selamat mengikuti International Stadium General. Al-afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the speech. Now, let's continue to the main agenda. International Stadium General will be moderated by Dr. Abdurrahman Misno, BP MEI. To Dr. Abdurrahman Misno, BP MEI, time is yours. To Dr. Sulaiman, time is yours.
Baik. Ahlan sahlan bi hudurikum fi hadhihi al-makan al-barak. Nati ma'ana an-nadwah al-ilmiyah طبعا لابد نتكلم إما بلغة الإنجليزية أو بلغة العربية. أعتقد لو كان بلغة العربية بعضهم يمكن فهم. ليس كمثل بلغة الإنجليزية بعضكم يمكن فيه صعوبة لو نفهم. أليس كذلك؟ فتو الصحيح كله ya. ولا سيما نعم من الجلسين ولا سيما يعني طلاب في شاهد يفهمون الإنجليزية كاملا إن شاء الله. آمين إن شاء الله ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azunnu lam natakalam kullah ijabati assalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullah fi ijabati hadzal salam. Amin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Salatullah wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa ba'du. Ayyuhal ikhwah fi hadzal sabah mubarak insyaallah na'ti an-nadwa an al-iqtisad al-islami tashilan li wa tafhiman lakum sa'antik bil lughatil Indonesia insyaallah. Wahai Indonesia, cinta tanah air. Baik, teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari INAIS yang saya hormati, yang saya banggakan, barakallahu fi umuri wa Dr. Imdadud Rahmat yang yang telah bisa memberikan waktunya kepada kita untuk hadir dalam pertemuan ini, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan panjang usia, keberkahan dalam hidupnya, dan memberikan kesempatan kepada beliau untuk selalu melapangkan ilmunya dan dalam memberikan kontribusi perbaikan untuk mahasiswa di INAIS ini. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Abdurrahman Misno selaku Direktur Pascasarjana, yang selalu saya pikir INAIS bisa lebih hidup ketika Pak Abdurrahman Misno bisa hadir di sini, karena banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bersifat seminar internasional ini bisa dilaksanakan. Terus terang saya sendiri mengajar di UIN, pelaksanaan seminar internasional ini mungkin setahun hanya sekali. Di sini udah sampai 4 kali melaksanakan seminar internasional. Sesuatu yang sangat membahagiakan dan menggugah untuk teman-teman, wabil khusus untuk mahasiswa INAIS ini. Jangan sampai kampusnya ada di kampung, di pelosok, tetapi ternyata pemikirannya sudah mendunia gitu. Amin, insyaallah, amin. Ya. Kelihatan kampusnya jauh dari peradaban dunia. Kelihatan ya, karena jauh dari perkotaan gitu. Harus macet dan sebagainya. Kehadiran kita ke INAIS ini membutuhkan semangat dan membutuhkan tenaga. Tapi ternyata mudah-mudahan dengan kehadiran Dr. Abdurrahman Misno pemikiran kita bisa menjadi lebih berkembang. Amin, insyaallah. Yang terhormat tamu undangan kita yang datang dari negara jauh, dari negara tetangga, yang sekarang sedang mendapatkan musibah, yaitu musibah dari Indonesia berupa asap. Jangan ngomong sebut. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Dr. Sobri bin Muhammad Rahmat, barakallahu fi hayatih. Dato' Khairul Anwar Rahmat, barakallahu fi hayatih. Alhamdulillah telah hadir dan bergabung bersama kita. Insyaallah kita akan bersama-sama mendapatkan sebuah ujangan, wabil khusus untuk mahasiswa ekonomi Islam, bahwa sesungguhnya seorang muslim ya tidak harus dia mengatakan dirinya saya ingin menjadi seorang miskin, karena orang miskin bersama Rasul nanti di surga. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Kan ada hadis yang mengatakan begitu ya.
Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Jangan berpikir seperti itu. Seorang muslim itu harus kaya, harus menjadi seorang pembisnis yang sukses. Harus seorang muslim itu menjadi seorang pengusaha yang memang bukan hanya dilirik di wilayah sini, tetapi juga dilirik di wilayah negara yang lain. Baik, teman-teman, akan hadir bersama kita 3 narasumber yang insya Allah mereka adalah narasumber yang memang memiliki kapasitas yang sangat mumpuni. Nanti ada presentasi 30 menit dari 3 narasumber itu. Kemudian kita langsung ada tanya jawab. Saya berharap teman-teman ikut aktif berpartisipasi dalam seminar ini. Jadi tidak hanya diam, lebih khusus untuk mahasiswa nih ya. Bagaimana kalian ketika lulus ya, jangan sampai kembali ke asalnya. Dari kampung kembali ke kampung, jangan sampai seperti itu. Kecuali kembali ke kampung kemudian bisa memberdayakan kampungnya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Baik, kita undang pembicara pertama, yaitu khususnya Ahlul Bait yang harus kita undang duluan. Dr. Abdurrahman Misno untuk supaya maju ke depan terlebih dahulu. Yang kedua, Dr. Sobri bin Muhammad Rahmat, tafadhol mubasyarah. Dan yang ketiga, Datuk Khairul Anwar Rahmat. Ayuhal ikhwah, tema ini ya bertemakan karakteristik of successful Islamic businessman in Asia in the era industrial revolution. Perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya era revolusi ini adalah merupakan era industri, ini adalah merupakan era yang sangat berkemajuan. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus mulai mengupgrade semua informasi-informasi yang berkaitan dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oleh karena itu mudah-mudahan 3 narasumber ini memberikan pencerahan untuk kita semua, dan kita simak, kita dengarkan bersama-sama, dan setelah itu kita diskusikan bersama. Untuk pembicara pertama saya undang dan saya berikan kesempatan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Abdurrahman Misno. Al-waktu iyyak fa yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, awalan aqulu lakum jazakumullahu khairan ala khudurikum fi hadhil jami'ah al-mubarakah, wa khasatan jazakumullahu khairan ila duyufinal kiram al-Ustadz Datuk Khairul Anwar Rahmat wa aidan Datuk Dr. Sabri bin Muhammad Syarif. Jazakumullahu khairan. Wa ilal mukarram Sayyid yakni hadhil jami'ah Dr. Muhammad Imdadun Rahmat. Jazakumullahu khairan. Naam. Sanian hadhihi yaum atau hadal yaum ana musaidun jiddan. Limadha? Li'annal yaum nurid atau sanabhas yata'allaq laisa faqat iktisadiyah. Limadha? Yani li'anna sanadrus aidan kaifa dinana, kaifa dinul Islam. Wa hadi fi sani. Limadha yani qultu sanadrus madha iktisadiyah laisa faqat iktisadiyah lakin aidan dinina. Arafnal yaum annal Islam al-kamil wal mutakamil. Laisa faqat yatakallam aw yabhas fi al-ibadah, shalah, zakat, wudu, haji wa kullul ibadat al-mahdhah. Lakin al-yaum Islam nabhas yata'allaq bi kaifa tatbiq Bitcoin, kaifa tatbiq blockchain, how to
practice in Islamic economic. Naam, kama qultu lakum fi yani surah Al-Madiyah, iktisad al-islamiyah laisa faqat masraf al-islami. Laisa not only about Islamic banking, not only about insurance, and also if we talk about Islamic economic, we no talk about only Jakarta, Kuala Lumpur, Bangkok, ya, Komodo dengan Ciawi, Tajur Halang, no. Today, if we talk about Islamic economic, we talk about not about Hong Kong, New York, London, Australia, Canberra, and other countries. We know today that London is the gate of Islamic investment in Europe. But the problem, al-muskilatul kabirah, mada, yani limada, iktisad al-islamiyah, fin nadoriyah, jamil, atau jamilah. ولكن في التطبيق كما عرفنا اليوم مثلا في Islamic banking عرفنا هناك يعني ما في خلاف بين مصرف أو ممكن Islamic أو banking conventional banking in Islamic banking. It's a problem, so we have to know. نحن لا بد علينا أن نفهم وندرس كيف نظرية الاقتصاد الإسلامية وأيضا تطبيق في اقتصاد الإسلامية. في الأول مثلا إذا سألنا لماذا نحن نطبق أو تطبيق اقتصاد الإسلامية، الجواب ماذا؟ لأن اقتصادية هذه هي من ديننا، من الإسلام. ماذا يعني إسلام؟ يعلو ولا يؤلى عليه. هذه من أول كيف how basic philosophy or Islamic entrepreneur kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mada khairun nas anfa'uhum linnas. If we work, if we for example have activities not only for ourselves but likullin nas wa aidan laysa faqat lil ummatil Islam, likullun nas fi hadhil alam. Kama qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. So the basic philosophy of Islamic entrepreneur is Tawhid. I mean is how we as a Muslim give the more and more benefit to the people, not only Ummah Islam but all mankind in the world. Why? Because Islamic economic have the specific of characteristic alamiyah, universal, not only for Muslim but for non-Muslim. It's the basic philosophy. But we have know about the characteristic of Islamic characteristic. Fahim Tom? Mashallah. Yeah, because actually it's difficult to speak bahasa. Sombong banget ya kayaknya ya. Ini kayaknya serius sekali mahasiswa mendengarkan. Wallahu alam, ada yang menangis di belakang, menangis karena gak paham gitu ya. Khawatirnya gak paham. Okay. Mungkin sedikit translate Ustaz, biar lebih mudah. Nah, jazakallahu khairan kama qala yani Dr. Sulaiman, uhibbu Indonesia itu. I love Indonesia. Okay. Susah kan? هذا اليوم today we will talk about characteristic of Islamic entrepreneur. Yeah, but the big problem how to practice it or how to start Islamic business. Nah, susah kan bahasa Indonesianya? Oke lah. Oke, hari ini saya ingin bicara tentang basic filosofi dari Islamic entrepreneur is the first. The second is characteristic of Islamic entrepreneur. So the first, as mankind, we know there is no God but Allah. So from this theory, we know about the creed theory or theory Shahada. Shahada theory, the mean is if we agree or if we declare that I and we are a Muslim, so every Muslim have to practice all Syariat Islamiyah. Not only about ibadah, but in muamalah, in politik, in budaya, and other our activities.
This is the first. And the second, if we know that Allah subhanahu wa ta'ala is the one of ilah, is the one of God, so our activity must to God, must to Allah subhanahu wa ta'ala. So if someone asks to you about manilladhi rozaqakum, mani razik, siapa yang memberi rizki kepada anda, we will answer that ar-razaq Allah azza wa jalla. Yang memberikan rizki, ketika ditanya siapa yang memberikan rizki, bukan bos anda, bukan atasan anda, bukan majikan anda, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemberi rizki. Setelah itu, kalau kita tahu bahwa Allah itu adalah pemberi rizki, we have to pray, we have to ibadah ilallahi azza wa jalla. And the last, if we declare that we are the Muslim and we are the Islamic entrepreneur, we have known that Allah subhanahu wa ta'ala has the names. Indahul asma'ul husna. Laisa kamithlihi syai'un wa huwa sami'ul bashir. Allah subhanahu wa ta'ala is not same with other. But Allah subhanahu wa ta'ala as-sami al-bashir. Al-basir, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. So kalau seorang Islamic entrepreneur kemudian dia melakukan akad-akad muharamat, melakukan aktiviti riba, melakukan hal-hal yang diharamkan, berarti apa? Dia tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu al-bashir. Ya, seorang karyawan yang dia itu mengambil ya hanya satu lembar kertas tanpa seizin dari bosnya, maka itu adalah haram. Seorang karyawan yang dia itu apa? Keluar 1 menit dari jam kerja kemudian untuk urusan pribadi, bisa jadi penghasilannya itu adalah haram. Ya, dan satu tisu ini yang kita ambil dari kantor tanpa izin dari bos, itu adalah haram dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Okay, this is the only piece, one of the characteristic of Islamic entrepreneurship. Ya, al-bashir wa aidan as-sami. Okay, I think you understand. You understand? Okay. Terus again. Okay, 3 minutes again. Yes. Okay, I also welcome to our student master, because in this university we will talk about Islamic economic. We can to open our mind. Yes, really, we are live in kampung, but we are in campus. It's different. Yeah. Maybe our body in kampung, we live in kampung, but our mind is in campus. Campus is the place to idea, to gagasan, to idea, to sesuatu teori-teori and other. And today we will hear from Dr. Sabri about how to design our thinking. It's very important for us. You will know? Okay, inshallah, I think enough from me, and welcome to our postgraduate university for our student master, and we will discuss, we will talk, we will maybe dialogue about the Islamic economic and other problem in Indonesia and the world. Jazakumullahu khairan, al-afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menggugah pemikiran kita, menggugah mata hati kita, dan mudah-mudahan memberikan semangat untuk kita juga, sesuai dengan semangatnya beliau memberikan, ya, semangat beliau memberikan pencerahan untuk kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan hati kita tergugah juga. Yang merasa tidur silahkan tidur kembali. Tadi kan sepertinya bengong gitu, nggak tahu bengong karena paham atau nggak paham. Ya, Taib Al-Muhadir As-Sani, pembicara kedua, insya Allah beliau adalah seorang Chairman Khairul Group, akan membahas tentang how to start business in Asia. Bagaimana kita memulai bisnis ini? Ya, tadi bukan hanya kita kampungan, tetapi sampai ke kampus kita harus menjadi kampusan.
Berpikir bukan berpikir kampungan, tapi berpikir kampusan. Kalau berpikir kampusan berarti berpikir kepada kehidupan yang lebih luas. Akan berbicara kepada kita insyaallah Al-Mukarram Dato' Khairul Anwar Rahmat. Al-waktu iyak falyatafadhal masykura. Al-waktu mungkin yani salah sunah daqiqah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atakallam al-lughatul arabiyyah qalil faqat. Anta tafham? Okay. Honorable Rector Dr. Imdadun Rahmat, Dr. Abdul Rahman, Dr. Sulaiman, Dr. Sabri, and my fellow Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh again. Bismillah syafi, bismillah kafi, bismillah mu'afi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. I thought I'm already dead last night and wake up in the heaven. Saya fikir saya sudah mati semalam dan bangun di dalam syurga. Begitu. Kerananya nyaman ya. Indonesia has been very close to me. Sangat rapat Indonesia. I've known Indonesian for quite some time, since at least 2004 when I start to know people like Judika. I know Ari Loso as well. Who else? Rosa maybe. Yeah. Are you ting is it? And of course I'm sure each and every one of you knows Malaysia. Siapa pernah datang Malaysia? Angkat tangan, bisa? Doktor of course lagi. Oh, pernah juga. Siapa kenal itu? Any one of you know Siti Nurhaliza? Bisa angkat tangan? Lihat, angkat tangan bisa lihat. If you know Siti Nurhaliza means you know Malaysia. Kalau tahu Siti Nurhaliza, maknanya tahu itu Malaysia itu apa. Kita satu rumpun, okay, kita semua satu bangsa. We are all same, especially we are all Muslim. That's why when I first invited here by my fellow friends, Dr. Sabri, and later on by Dr. Abdul Rahman, I feel so glad, I feel so happy, because this is the opportunity for me to share knowledge, berbagi ilmu, ya, bukan berbagi kasih ya. Di Malaysia itu popular itu berbagi kasih, berbagi ilmu sama teman-teman, ladies and gentlemen. Ya, I've been given topic on how to start business in Asia. This sound very big, this sound huge. Ini bunyinya besar sekali, karena if we want to start business, we have to think very big. Ada itu pepatah Inggris itu, kalau you want to shoot the moon, if you fail, we might shoot the stars. Kalau mau cita-cita itu biar besar, kalau mau menembak itu terus ke bulan. Jika tidak kena miss, kena ke bintang. Faham tak? Ya, kalau terbang itu ayuh tinggi sekali ke Asia. Jika tidak jatuh di Asia itu mungkin di Filipina, mungkin di Brunei, mungkin di Malaysia, dan kalau nasib baik jatuh di semua Asia. Baik. Saya ini pengacara ya asalnya. I studied law fi kuliatil hukuk. Ya, betul benar. Fi kuliatil hukuk. Pengacara ya. Memang itu cita-citanya dari kecil. That's my ambition from very small. My parents guide me. My parents want me to become lawyer. So here I am a lawyer. I am a solicitor, I am a pengacara. But along the way, I must share with you that we are coming from a very modest family. Kami datang daripada keluarga yang sangat sederhana. Ada 9 beranak. 9 beradik, sorry. 9 beranak. Waduh, enak sekali bicara Indonesia ini. Jadi harus melalui kehidupan itu melihat poverty, kemiskinan itu. Dan salah satu cara untuk keluar dari kemiskinan adalah percaya diri, percaya, believe tadi, believe. Ya, mesti believe. What do I believe? I believe in education. I believe in experience. I believe in exposure. Saya percaya sama pelajaran, saya percaya sama pengalaman, dan saya juga percaya pada exposure. Apa itu exposure?
pendedahan. Ya, exposure. Ya, okay. Tahu kan kalau 9 beradik itu, if we have so many siblings, so we have to really careful what we spend. Kita tak boleh banyak belanja. Jadi saya fikir satu hari nanti saya mesti mau bebas. Umur saya sekian, saya mau memiliki mobil satu. Kemudian saya mesti ada rumah yang bagus. Kemudian saya mesti mau ada uang yang baik, begitu. So what I did, I really focus in my life. I studied well. I focus, I learn from people. I learn from people's mistake. Saya belajar bukan saja daripada orang yang berjaya, saya juga belajar daripada orang yang gagal. Kenapa? Orang yang berjaya itu tidak kadang-kadang mengajar kita banyak perkara, tapi orang yang gagal itu mengajar kita banyak perkara. Betul. Jadi when I first start my business at the age of 23, I must target, I believe in myself that within 5 years I want to become millionaire. Dalam masa 5 tahun saya mesti sudah jadi jutawan. Di Indonesia kalau jutawan itu berapa uang? Berapa yang sudah diiktiraf sebagai jutawan? 100 juta lebih itu begitu. Saya million itu. I have to target, I have to believe that I want to become millionaire in 5 years time. Alhamdulillah, when I started my business at the age of 23 and I got my first million at the age of 28, meaning 5 years, betul-betul. Tidak kurang, tidak lebih. Dan saya kesal, I feel regret. I should have imagined, I should have believed that I should become millionaire in 2 years time. So first lesson, what is the first lesson? You have to believe. You have to believe that you become success. You become very successful. You become millionaire. You want to help your family. Mau tolong ibu, mau tolong bapa, mau tolong adik-adik. Pelajaran, pengalaman, pendedahan. Dan fokus dalam masa setahun, 2 tahun, atau paling-paling 5 tahun. Saya yang paling lama 5 tahun. Cuba 5 tahun, insyaAllah. We come again nanti. Selepas semuanya sudah berkejaya 5 tahun, saya percaya hampir semua insyaAllah daripada kamu akan mencapai sukses, insyaAllah. Second, brave. This is my second philosophy. Saya selalu berani aja. Kalau dulu ibu saya, bapa saya selalu pesan, my parents always advise me that you have to be brave, nak. Anakku, you have to be brave, berani. Okay? Don't afraid of failures. Jangan takut sama itu kegagalan. Itu orang yang cipta lampu ini siapanya? Namanya siapa ini? Thomas Alva Edison, right? How many times he tried? 999 kali dia cuba, gagal, buat letup. Tetapi kali yang ke-1000 itu dia berjaya. So kita juga, most of the times we only try once or twice or thrice. Pertama, kedua, ketiga, kemudian kita sudah give up itu, tak mau. Cuba. Usaha, doa dan tawakal. InsyaAllah, be brave. Please do whatever people say that you cannot do. I am personally very thankful to people who always say that I cannot do. Saya selalu terima kasih pada orang-orang yang wajah-wajahnya kata, Khairul tak boleh, tak mungkin kita dari kampung kita boleh berjaya. Khairul tak mungkin kita dari pedalaman kampung kita boleh jadi millionaire. Silakan ya. Bagi tepukan pada teman-teman kita ini, baru sampai ini. Semangat. Ya. Dan mereka juga berani ya datang tengah-tengah kuliah ya. Brave ya. Third, business, branding and etc. Okay. Now, when we come to third philosophy, I'll always subscribe to whenever you want to be a successful person. Okay, you have to develop at least 1 or 2 businesses. Ada saya fikir tak semestinya full time. I must tell you, I know a lot of teachers, lecturers, pilots, many people who earn themselves by working at certain institution, but they do side businesses and they can be successful. Ya doktor, ada pilot mungkin gajinya sekian, tetapi dia buat property, beli property, jual semula, kemudian dia jadi successful. Ada yang jadi guru,
Kemudian side businessnya buat buku macam Dr. Rahman, bagi kuliah, bagi motivasi, pun very successful. Kerana tidak semua orang boleh business full time. So I'm here to encourage you wherever you want to be in the future. Maybe some of you will become ustaz or ustazah or teachers or lecturers or administrators. You can become anything, but please bear in your mind, in order for you to be financially freedom, untuk jadi seorang yang bebas keuangan, kena ada 1 atau 2 atau 3 bidang-bidang perniagaan. Kerana Nabi juga pesan, berapa persen? 9/10, maksudnya 90% of rezeki coming from the business. 9/10 dari rezeki itu datang dari bisnes, ya itu. Okay, next. You see, the fourth pointer is to build up image, reputation, networking, staff, and your business empire. Okay, if you want to become a successful, okay, please duplicate a successful person. Nowadays, you can Google, you can search into internet, you can search into YouTube. How does a successful person talk, dress, the way they speak to people, the way they think? So mesti mau ada duplikasi. We cannot be a successful person tapi kita kekal aja di situ. Tak boleh. We have to look up at successful person and then kita build up kita punya image. Kalau di negara maju itu bagaimana karakter orang yang atau image orang yang berjaya? Mestinya bajunya kemas. Kalau perempuannya tudungnya kemas. Mukanya itu bersih. Tak boleh comot. Comot je. Tak boleh messy. Tak boleh comot. Giginya mesti bersih. Gigi ini ya, honest ya. Giginya mesti bersih. Bila bercakap sama entrepreneur, giginya mesti cantik. Bukannya apa, mesti bersih. Baunya segar, harum gitu. Itu karakter orang yang berjaya. Dia personalitinya, image-nya itu number 1. Lihat seperti karakter kita. Ya, tampan. Apa itu? Kalau Indonesia kata tampan itu apa? Ganteng, gitu. Ganteng itu mesti handsome gitu, wangi, ya. Itu juga ciri-ciri seorang Islam, kan? It's a characteristic of a Muslim. Ya, seperti mana Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a Muslim must be strong spiritually, mentally, and this is what I meant by image. Okay? Then you go down to your reputation. Bina itu reputasi, ya. Reputasi, jangan tipu orang, jangan itu fitnah, jangan itu tabur yang tak elok, ya. Jaga nama baik, ya. You take care your goodwill, your good name, insyaAllah, ya, reputation will go up. Networking ini apa? Ini rangkaian persahabatan. Okay, I have experience with so many people. We can be friends from ministers to the sweepers, daripada menteri sampai ke tukang sapu. Salah satu orang yang memberi kejayaan dalam firma saya, dalam perniagaan, adalah makcik yang buat kopi itu, yang sapu. Sebab I never look down at people. Saya tidak pernah pandang rendah pada orang, karena saya juga asal daripada orang yang sederhana juga. One day, this coffee lady came and see me. Datuk Khairul, yes, kakak apa di sini? Kakak, ya. Orang tua yang sapu sampah di pejak kantor dan buat kopi saya hari-hari. Minta maaf ya, saya ada kenalan, mau jumpa sama pengacara. Ya, kata mengapa? Kerana dia ada benda mau bertanya, bisnes sebagainya. Saya kata, okey, tak apa-apa. Jumpa saya, ketemu appointment. So kalau if I were to look down at her, maybe I will never talk to her pun. Ya, saya mungkin tak cakap sama dia langsung. Datang itu macam dalam itu TV drama kan. Itu aja taruh kopi jalan kan. Tapi saya fikir ini karyawan saya. Ya. I talk to her, okay, bawa. You know what happened? After 2 or 3 days,
he brought somebody that related to her, saudara kenal sama saya. Selepas 1 bulan perjanjian dibuat, di rumah kami untung jutaan ringgit hanya kerana asbabnya itu tadi, itu tea lady. Faham tak? So my networking, our relationship, our friend, our kawan-kawan, teman-teman, enggak semestinya orang yang hebat-hebat semua. Kadang-kadang Allah turunkan rezeki itu melalui pelbagai cara. Dan siapa sangka seorang tukang sapu, seorang tukang buat kopi juga bisa memberi kita rezeki yang lumayan, yang banyak, hanya kerana relationnya itu. Dan alhamdulillah dia sekarang saya hantarnya ke umrah, pergi haji, gajinya naik karena ini. Alright, mana masanya sudah hampir tamat ini kalau begini. Yang kelima, okay, I have only 5 items. This is the final one. Be yourself. Be yourself. Jadi diri kamu yang sendiri. Be yourself. Be beriman. Be bertakwa. Ya, tadi Dr. Sabri ini yang sediakan ini slide ini, Dr. Sabri ini katanya ada 5 karakter itu yang saya sebut tadi. Daripada believe, be brave, kemudian apa lagi itu tadi, sebagainya sampai ke 5 ini. Be yourself. Jadi diri sendiri, enggak perlu pura-pura, enggak perlu jadi orang lain. Hanya ada satu saja Siti Nurhaliza sebagai contoh. Hanya satu saja Rosa. Hanya satu saja Samson. Ya. Jika kamu mau jadi Samson yang kedua, kamu enggak berjaya. Kamu kena jadi Judika. Kamu kena jadi Ari Loso. Kamu kena jadi Chris Dayanti. Enggak mungkin ada Chris Dayanti yang kedua gitu. Be yourself. Because you yourself Tuhan jadikan sangat sempurna, sangat hebat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menggugah ya, how to start business in Asia. Ada 5 karakter ya, kita bisa memulai bisnis tersebut. Di antaranya percaya diri, harus berani dan lain sebagainya. Di dalam Islam sendiri telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana seorang muslim itu harus menjadi dirinya sendiri. Ya, tidak boleh mencontek atau meniru atau apalagi melakukan hoax. Kan pakai X ya, pakai S. Mau hoax kayak mau hoax kayak terserah. Intinya harus memiliki percaya diri. Akan lebih dikembangkan lagi nanti pembahasan kita tentang bagaimana memulai bisnis itu dalam tanya jawab. Teman-teman yang belum paham, yang belum ingin menambah pemahaman tentang how to start business, silakan ditulis pertanyaan sebanyak-banyaknya yang mudah-mudahan nanti akan ditanyakan setelah season ini. Yang ketiga yang akan membahas pembahasan tentang karakteristik of success Islamic business, Dr. Sobri bin Muhammad Rahmat. Mendapatkan hasan beliau. Al-waktu ya falyatafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab semuanya sudah cakap Arab, saya pun cakap Arab, boleh? أقيف أمامكم اليوم في هذا الصباح لألقي عليكم الخطابة تحت الموضوع تجارة لن تبور. Boleh? Kalau boleh tepuk sikit lah. Yang saya hormati ya, ataupun sini panggil yang dihormati ya. Yang saya hormati Dr. H.M. Imdadun Rahmat, Bapak Rektor Sahid Islamic University Bogor. Kita beri tepukan juga kepada beliau. Bapak Dr. Abdul Rahman ya, Misno, Director Pasca Sarjana. Yang tepuk juga Dr. Sulaiman Jasuli, kita punya moderator. And not forgetting my partner kita punya saudara se-Islam, hidup dan sehat semati. Tidak semati ya, satu hidup. InsyaAllah ya. Okey, Datuk Khairul Anwar Rahmat ya, daripada grup.
Because I prepared this slide actually for 4 hours. I don't know how I can finish within 20 minutes. So if I exceed from the limits, then you just tell me, give the signal to me. Okay, before I further my speech or my talk, I would like to start this session by quoting ataupun by reciting a poem or pantun in bahasa Melayu. Boleh? Boleh atau boleh? The first pantun is, kapal dagang dari seberang, syarat muatan kayu meranti. Dari Malaysia saya datang, ingin berjumpa dengan orang Indonesia yang sangat-sangat baik hati. Cukup cukup. Nanti masa tak cukup. Saya sudah buat 4 pantun. Okay. To be honest with you, I know some of you might be having more experience than me. Orang yang banyak pengalaman, lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi kepada mereka yang lebih banyak pengalaman daripada saya ingin mengatakan bahawa aku orang kecil, anda orang besar, anda umpama ibarat gajah, ku hanya semut merah. Macam lagu tu. Kan? Aku orang kecil. Okay. Saudara dan saudari, ladies and gentlemen, I would like to start my session by asking you the first question. My first question is, who was the richest man on the earth? 30 years ago, who was the richest man on the earth? Who? 30 years ago, who was the richest man on the earth? Siapa? Saya bagi jawapan lah terus nanti masa tak. 30 years ago, who was the richest man on the earth? The answer was Sultan Brunei. Sultan Brunei. So the issue is, why 30 years ago Sultan Brunei was the richest man on the earth? Because Sultan Brunei got the raw material. He got the raw material. What was his raw material? Petroleum. But currently or today, who was the richest man on the earth? It's not Sultan Brunei anymore. Who was the richest man on the earth currently? Even though now Bill Gates number 3 or number 4, but still, I consider him the richest man on the earth is Bill Gates. So my second question is, does Bill Gates got the raw material? Tadi kan Sultan Brunei dia ada raw material, bahan mentahnya ialah petroleum. Does Bill Gates got the raw material? How many of you say yes? Raise up your hand. Angkat tangan kalau siapa yang mengatakan bahawa Bill Gates ada mempunyai raw material. Sila angkat tangan. Cuba saja. Okey, siapa yang mengatakan Bill Gates tidak mempunyai raw material? Sila angkat tangan. Okey, semua berkecuali ya. Neutral. Okey. Sebenarnya Bill Gates mempunyai raw material. His raw material is his brain. His brain. Jadi, that's why the former Prime Minister of Britain said the empire of the future is the empire of mind. Maybe you can follow me. The empire of the future is the empire of mind. When you control your mind, you control yourself. When you control your mind, then you can conquer the world. Betul? Betul atau betul? Betul. Upin. Jadi saya mau menceritakan bahawa, okay, sebab itulah Profesor Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan in the 21st century, peperangan abad ke-21 is not physical war, tetapi adalah ghazwatul fiqh, peperangan pemikiran. So for those who got the mind, dominance mind ataupun dominance idea, he can control the world. Baru nak masuk poin yang kedua. Okey, boleh saya teruskan lagi? Okey, my second question, big second question, is it enough to have brain? Tadi kita dah katakan the first one, you must have brain. Kan? Hari ini brain. Dengan brain kita boleh menguasai dunia, kita boleh menguasai dunia perniagaan.
So second issue, is it enough to have brain? Cukup. Kita tengok apa yang berlaku kepada Nokia. Tahu? The former CEO of Nokia, kan, kita tengok waktu Nokia telah Nokia telah dikalahkan. Tak boleh sebut tewas kan, dikalahkan. Dikalahkan, mana syarikat Nokia dibeli oleh orang lain. Apa kata former CEO of Nokia? Dia kata, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Kami tidak melakukan apa-apa kesalahan, kesilapan, tapi tiba-tiba kami dikalahkan. Nah, kita pindah persoalan ini kepada persoalan kita. Kita pun boleh mengatakan, we didn't do anything wrong. Kami tidak melakukan apa-apa kesalahan pada hari ini. Tapi ingat, kalau kita mengatakan sedemikian, we might be left behind. Orang akan meninggalkan kita. Jadi, is it enough to have brain? Jawapannya tidak cukup. Okey, boleh saya teruskan lagi? Berapa minit ni? Ini belum masuk lagi 7 karakteristik. Jadi, ladies and gentlemen, okey, ini kita skip ya. Apa yang berlaku kepada Nokia? Yang pertama sekali, Nokia didn't change. Nokia tidak berubah. Yang kedua, Nokia didn't respond to the change. Nokia tidak respon kepada perubahan. IR 4.0, digital economy. Kalau kita tidak respon pada perubahan, kita akan ditinggalkan. Yang ketiga, Nokia didn't respond to the new trend of environmental change. Itu menyebabkan akhirnya Nokia dikalahkan. Nah, ya, sebab itu Al-Quran menyebut, semuanya sudah tahu dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah SWT tidak merubah nasib satu kaum ataupun bangsa, melainkan mereka yang merubah diri mereka sendiri. Okey, baru nak masuk poin kita. Berapa minit lagi, Bapak? 10 minutes. Okey. Now kita masuk terus kepada how to be a successful ataupun characteristic of successful innovator and businessman in the era of IR 4.0. Okey. Ini saya tunjukkan teori Big Bang Theory of Disruption. I'm coming from academic. Academic harus dimulakan dengan teori. Dia teorinya ialah Big Bang Theory of Disruption. Meaning, hari ini kalau kita ada produk tapi kita tidak melakukan modification pada produk itu, pada esok harinya produk kita akan dikalahkan. Sebab Big Bang Theory of Disruption, dia boleh berlaku every second, dia boleh berlaku every minute, dia boleh berlaku every day. Dulu 30 tahun dulu banyak syarikat besar. Hari ini apa sudah berlaku? Dulu ada Nokia, the largest smartphone in the world, the largest smartphone company in the world. Sekarang apa sudah berlaku? Nokia sudah tidak ada lagi. Bagaimana pula dengan BlackBerry? Sudah tidak ada lagi. Muncul yang baru, Samsung. Yang paling terbaru ialah Huawei, number 1. Samsung nombor 2. Sekarang iPhone pun Apple sudah nombor 3. Because of Big Bang Theory of Disruption. Jadi kalau kita tidak pantas pada hari ini, kita tidak pantas, orang lain sudah berubah jauh, kita tidak mengejar perubahan itu, kita akan ditinggalkan. We didn't do anything wrong, kita boleh katakan sedemikian, tapi orang akan meninggalkan kita. Oleh itu, ada 7 karakteristik. Okey, kalau mulakan dengan pertanyaan persoalan-persoalan. Persoalan yang ketiga, kalau saya tanya kepada semua yang hadir pada hari ini, apakah the big why anda hadir ke dalam kursus kita pada hari ini? Cuba beri jawapan. Kerana apa? Ini selalunya mengambil masa setengah jam, kita boleh buat exercise. Tapi saya pendekkan, saya terus bagi jawapan. Ada yang mengatakan saya datang ke program ini kerana terpaksa. Betul? Ada yang datang dan saya boleh bantu. Kalau yang setengah jam tu saya boleh bantu. Saya katanya, okey, anda datang ke program ini kerana terpaksa. Untuk apa anda datang kerana terpaksa? Ya, saya terpaksa datang sebab saya nak menimba ilmu. Saya tanya lagi, the big why, menimba ilmu. Kemudian saya tanya lagi, untuk apa anda ingin menimba ilmu? Ya,
Saya perlu menimba ilmu kerana saya ingin peluang pekerjaan, mendapatkan pekerjaan. Kemudian saya tanya lagi, mengapa anda perlukan pekerjaan? Ya, saya ingin membantu ibu dan ayah saya. Ya, ini dipanggil theory of logical level. Logical level. Ya, nanti kemudian saya tanya lagi, untuk apa anda ingin membantu ibu dan ayah anda? Maka anda mengatakan untuk kebahagiaan. Saya bantu ibu dan ayah for kebahagiaan, happiness. Kemudian saya tanya lagi, penting sangatkah happiness itu? Ya, ini orang sudah gila, tanya perkataan yang macam tu. Kan? Ya, penting. Kan? Penting sangat kebahagiaan itu kerana dengan ini terpaksa ataupun ingin masuk syurga. Nah, nampak? Ya, saya membawa anda ke tahap yang lebih tinggi. Jadi, mau tepuk dulu lah kan. Jadi, nah, ya, apabila kita memberi makna, apabila kita melakukan perkara yang sama tapi makna yang berbeza, maka hasilnya berbeza. Kalau mula-mula tadi kita mengatakan kita datang kerana terpaksa. Kemudian apabila kita tanya dan tanya, akhirnya kita datang sebenarnya untuk masuk ke dalam syurga. Itu memberi makna yang lebih tinggi. Sebab itulah kata what is meaning of knowledge, apakah makna ilmu? Ya, what is meaning of knowledge? Kata Syekh mana ialah the arrival of meaning into the soul, ketibaan makna ke dalam jiwa. Jadi kita harus memberi makna dalam kehidupan kita. Okey, itu yang naik ke atas. Kalau saya turunkan kembali, bagaimana mau masuk syurga? Masuk syurga kita perlu mencari kebahagiaan. Bagaimana nak cari kebahagiaan? Perlu membahagiakan ibu dan ayah. Macam mana nak membahagiakan ibu dan ayah? Kena ada wang. Macam mana nak dapat wang? Kena bekerja. Macam mana nak bekerja? Kena menuntut ilmu. Macam mana menuntut ilmu? Datang ke sini kerana terpaksa. Okey. Jadi saya naik, itu dipanggil vertical hablum minallah, dan saya turunkan hablum minan nas di situ ya. Itulah lebih kurang. Okey, berapa minit ni? 5 minit lagi. Belum masuk lagi yang 7. Okey, saya skip kat sini ya. Jadi nampak ya. Poin saya apa yang dikatakan oleh Datuk Khairul tadi betul, 5B tadi, tapi kita harus memberi makna. Sebab itu saya boleh mengatakan Datuk Khairul, bila orang tanya dengan dia, apakah sebenarnya rahsia kejayaan dia? Rahsia kejayaan Datuk Khairul adalah kerana ibu. Dia berjuang mati-matian menjadi seorang milioner. Alhamdulillah dia menjadi kerana ibunya. Dia tidak ingin mengecewakan ibunya. Kalau kita mengecewakan ibu, apa akan jadi pada kita? Kita barangkali boleh menderhaka. Jadi untuk elakkan itu, maka dia lakukan yang terbaik. Itu makna yang harus kita berikan sekarang. Sekarang, nah, untuk apa kita jadi berjaya sebagai seorang usahawan? Untuk apa? Tanya kepada diri kita sendiri. Jawapannya ada kepada anda semua. Okey, boleh saya teruskan? Okey, baru masuk yang ke-7. Okey, ini dia punya ni ya. Teori, saya gunakan teori Robert Dietz, tapi saya kaitkan dengan Islamic punya. Okey, saya terus pergi kepada yang ke-7 ya. Sebab tajuk kita pada hari ini ialah Characteristic of Successful Innovators and Businessmen. Dan pada hari ini saya ingin terus pergi kepada yang ke-7. Kita skip. Yang pertama sekali, kalau kita ingin berjaya, maka kita kena ada yang disebut sebagai the 7 innovation characters. Ada 7 ya, karakteristik seorang inovator, seorang businessman yang berjaya. Yang pertama sekali ya, saya ingin mengatakan, dan saya ambil ini daripada orang yang berjaya, iaitu Jack Ma. Kenal? Jack Ma yang baru saja bersara ataupun retired. He just retired a few days ago. So dia mengatakan bahawa orang tanya dengan dia macam mana dia boleh berjaya di dalam perniagaan. Dia mengatakan bahawa untuk berjaya dalam perniagaan, yang pertama sekali kita selalu mengatakan we must have a dream. Betul? Kita kena ada impian. Itu karakteristik of successful people. Tapi untuk Jack Ma, innovation characters, impian saja tak cukup. Sebab Jack Ma kata yang menyebabkan saya berjaya bukan sekadar impian, tetapi dia mengatakan di sini, poin dia ialah yang number 1, dia kata karakteristik yang normal karakteristik is dream, impian. Tapi innovation characters, dia kata kalau ingin kita berjaya, kita kena ada satu impian yang besar. Bukan saja besar, tapi sangat besar. Macam mana Datuk sebut tadi,
impian yang besar, bukan saja besar tapi sangat besar. Itu innovation characters yang perlu ada dalam IR 4.0. Sebab itulah dia masa 20 tahun dulu dia membuat syarikat, dia tidak fikir. Kalau kita baca dalam sejarah hidup dia, apabila dia membuat syarikat Alibaba, dia tidak buat syarikat Alibaba sekadar untuk membuat syarikat yang biasa di China, tapi dia mengatakan, aku membuat syarikat Alibaba kerana aku ingin mengalahkan eBay. Bayangkan ketika itu dia hanya ada lebih kurang 4 atau 5 juta US dollars, tapi dia ingin melawan syarikat yang besar seperti eBay yang more than 20 billion US dollars. Jadi dia memanage satu semangat yang sangat besar. Okey, ini karakteristik yang pertama yang perlu ada. Okey, yang kedua, dia mengatakan bahawa kalau kita ingin membina perniagaan menjadi successful innovators, letakkan satu sasaran yang sangat jauh. Misalnya kita katakan, okay, I have to start, I have to create this business not only for 10 years but for 102 years. Itu kata dia yang kedua. Okay, yang ketiga, dia kata kena gunakan apa yang disebut, so ini semua ada dia punya aktivitinya. Kalau ada masa nanti kita buat aktiviti. We have to do the activities. Yang ketiga ialah mengatakan bahawa saya conclude this, saya cuba conclude di sini. Okey, saya mengatakan bahawa dia mengatakan okey, macam mana ingin kita kalahkan eBay. Sedangkan eBay ini syarikat yang besar. Maka dia menggunakan strategi yang apa dipanggil sebagai, yang terkenal di China, dia mengatakan bahawa eBay dia menggunakan formulasi innovation strategy. Apakah formulasi yang digunakan? Ialah dia kata eBay may be a shark in the ocean, but I'm a crocodile in the Yangtze River. So if we fight in the ocean, we will lose. But if we fight in the river, then we will win. Misalnya seperti kita, ya. Misalnya seperti anda semua. Kalau anda mempunyai sebuah syarikat, anda lawan syarikat itu di negara lain, misalnya di negara US, di negara Eropah, anda barangkali akan kalah. Tapi anda bawa syarikat itu lawan di pasaran anda yang besar, ada 270 juta. Lawan di sini dan barangkali anda menang sebab mereka umpama shark tahu shark. Shark ni seperti apa? Ikan hiu di lautan yang luas. Kalau lawan di lautan yang luas kita akan dikalahkan. Tetapi kalau kita bawa ikan hiu tu datang ke kawasan kita, iaitu kalau di Jack Ma ni dia crocodile in the Yangtze River, sungai Yangtze. Kalau di sini sungai yang paling besar sungai apa? Keliu kan. Maka bawa dia lawan di sini barangkali boleh menang dalam perlawanan kita. Okey, ini yang ketiga dan yang terakhir sekali saya terus pergi kepada yang terakhir sekali. Saya ingin tunjukkan contoh di sini ya. Yang terakhir sekali, kalau anda ingin menjadi ataupun mempunyai karakteristik of successful innovators and businessmen in the era IR 4.0, kita kena melakukan sesuatu yang bukan saja different but must be very different. Saya ambil contoh di sini ialah, contoh yang saya boleh ambil di sini ialah satu seorang tokoh yang namanya saya sebut sebagai Sulaiman Ar-Rajhi. Kenal Sulaiman Ar-Rajhi? Pengasas Bank Islam, the largest Islamic bank in the world. Sulaiman Ar-Rajhi. Apa yang berlaku kepada Sulaiman Ar-Rajhi? Dia 2 kali menjadi miskin. 2 kali menjadi miskin. Kali pertama sewaktu dia belum berjaya. Kali kedua selepas dia mempunyai harta yang lebih daripada berbilion-bilion dolar Amerika. Kemudian dia serahkan semua hartanya kepada jalan fi sabilillah. Dan akhirnya dia menjadi miskin semula. Jadi miskin semula. 2 kali miskin. Jadi apabila orang tanya dengan Sulaiman Ar-Rajhi, kenapa dia memilih untuk jadi miskin semula? Okey, dia kata sebab ada 3 perkara ni. Perkara yang pertama sebab dia nak mengejar happiness. Perkara yang kedua ialah sebab dia ingin mengatakan bahawa dia buat itu kerana Allah. Dia ada tulis kat sini Dan perkara yang ketiga, dia mengatakan dekat sini, ini kita pasal Upin Ipin. Saya ingat mau tunjukkan video tapi tak sempat ni. Okey, ini Sulaiman Ar-Rajhi, ya. Kalau anda pergi ke, siapa sini yang pernah pergi ke umrah? Ada yang pernah pergi umrah sini? Ya, ada ya. Okey, kalau kita tengok Sulaiman Ar-Rajhi ini dia ada wakafkan satu kurma, ladang kelapa sawit, ladang kurma, dan disedekahkan kepada sesiapa yang pergi ke Mekah dapat kelapa sawit,
kurma yang percuma, kalau sawit pula kan. Kalau sawit tak boleh makan. Ya, gratis, semuanya gratis, for free, ya. Dia memberikan for free. Jadi yang dia nak kejar happiness, relaxation and peace of mind. Jadi yang terakhir sekali saya ingin bertanya, ini ladang kurmanya. Saya ingin bertanya kepada anda semua. Ya, saya ingin bertanya kepada anda semua satu soalan, iaitu saya ingin tanya kepada anda semua, soalannya ialah kenapa, why Sulaiman Al-Rajhi choose to become a poor and give all his wealth after he was so rich? Kenapa? Why? Kenapa dia sudah menjadi orang kaya, kemudian akhirnya dia memilih untuk menjadi orang miskin semula? Kenapa? Anfa'un linas, ya, boleh ya, kita tepuk dulu kepada Dr. Sulaiman. Tapi jawapannya di sini ialah, saya ingin mengatakan bahawa keupayaan memberi itu bukan ditentukan oleh kualiti jiwa. Keupayaan memberi itu ditentukan oleh kualiti jiwa dan bukannya kuantiti harta. Jadi, ladies and gentlemen, with that I end up my first, what we call it, sharing session. And before I give to the moderator to proceed further, saya ingin membacakan satu ungkapan lagu. Boleh? Lagu yang saya petik daripada lagu Keroncong Kemayoran. Ya? Boleh ya? Tadi saya mulakan dengan pantun, sekarang I would like to end up with pantun, ya. Dengan lagu Keroncong Kemayoran yang saya ubah sedikit. Boleh? Saya sudah tulis di sini, ya. Laju-laju perahu laju, ya? Laju, kalau yang asalnya laju sampai ke Surabaya, tapi yang ini saya ubah sebab ini di Bogor bukan di Surabaya. Laju-laju perahu laju, laju sampai ke tanah Bogor. Boleh lupa kain dan baju, janganlah lupa untuk kita sama-sama membangunkan universiti ini sampai menjadi yang tersohor. Dan akhir kata daripada saya ialah saya ingin meminjam, I would like to quote apa yang pernah dikatakan oleh Profesor Buya Hamka. Profesor Buya Hamka mengatakan bahawa biarlah sewaktu kita lahir, ya, kita menangis, sedangkan orang lain semua ketawa dengan senyuman menyambut kita sebagai bayi yang baru. Tetapi apabila kita sampai saat kematian kita, biarlah orang lain semuanya menangis, tetapi kita berada dalam keadaan ketawa dalam senyuman, kerana syurga Allah sudah sedia menunggu kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Taib, Bang Taib. Sepertinya ketiganya saling mendukung dalam pembahasan ini, baik Pak Dr. Abdurrahman Misno maupun Datu Anwar Ahmad maupun Dr. Sabri. Tiga-tiganya saling melengkapi satu sama lain. Dan saya pikir banyak hal-hal yang memang teman-teman perlu perdalam, perlu ketahui bahwa sesungguhnya karakter seorang muslim itu dalam berbisnis bukan hanya dia menjadi dirinya sendiri, tetapi juga dia harus memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin lebih memperdalam tentang bagaimana karakter tersebut bisa menjadi diri kita, silakan dipertanyakan. Oh, baik. Sebelumnya
Baik, silakan ada 4 ya dari sini 1, 2, 3, 4 yang ingin bertanya dan ingin memperdalam tentang masalah karakter of Islamic business tersebut. Boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia ya. Khawatir bahasa Arab, bahasa Inggrisnya perlu diperbaiki, nggak apa bahasa Indonesia. Insya Allah beliau-beliau paham kok. Silakan. Ya, betul. Dari ladies first, 1 orang dari sini siapa? Oke, dari sini ada perwakilan. Oke, siap. Dari sini tadi Pak Kiai yang depan, satu lagi. Oke, belakang. Tip. Panitia. Belakang perempuan. Sebutkan namanya. Nomor telepon enggak usah ya. Namanya aja. Musaf gitu. Alamat gitu. Padat dan jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ditujukan ke siapa pertanyaannya? Apa ke semua bisa? Ke Al-Ustaz Dr. Jadwal. Abdurrahman. Nama saya Novia Dwi, Fakultas Tarbiyah dari Program Studi PGMI. Saya ingin bertanya, melihat perkembangan teknologi dan internet yang begitu pesat di era Industrial Revolution 4.0, lalu bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah Muslim untuk tetap bisa bertahan menjalankan usahanya? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana memahami? Bagaimana usaha mikro, kecil, dan menengah untuk tetap bisa bertahan? Baik. Syukran. Wassalamualaikum Syukran. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua silakan. Tadi dari sini belakang. Ya, yang kedua. Jangan lupa namanya. Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Ida Aisyah. Saya dari tetangga sebelah, dari Guru MA Sahid. Mungkin agak panjang pertanyaan dari saya. Yang pertama, memasuki era digital ini, tentunya ekonomi Islam juga harus respon terhadap perkembangan zaman yang sekarang serba modern ya. Nah, belakangan ini sudah populer muncul adanya salah satunya ya, ada Bitcoin, ada Adcash gitu kan. Nah, di dalam salah satu penawaran bisnisnya itu ada misal ya, ada umroh hanya dengan 5 juta tapi bisa umroh, kemudian ada lagi untuk bisa berhaji hanya dengan sekian juta, itu lebih murah daripada biaya regulernya. Kemudian di sini ada muncul spekulasi jual beli koin juga ya. Menurut saya hal ini dilarang dalam perekonomian Islam gitu ya, di mana harga jual beda dengan harga belinya. Nah, saya ingin bertanya, apakah kedua hal ini termasuk dalam digitalisasi ekonomi Islam atau memang keluar jalur, bukan ranahnya? Kemudian yang kedua, sejauh mana perkembangan ekonomi Islam untuk menyentuh ranah digital? Mungkin ada relasi lainnya selain Bitcoin atau Adcash yang memang sudah bisa diakses digital dan kita bisa merasakan manfaatnya lebih baik lagi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi 2 pertanyaan Bu ya. Ini pertanyaan sepertinya dosen ya, bukan mahasiswa nih. Calon mahasiswa S3 insyaallah. Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Ismail dari Bogor. Saya ingin bertanya kepada Bapak Datuk Khairul Anwar ya. Tadi menjelaskan tentang karakteristik, kalau enggak 5B ya, of success. Jadi diantaranya ada believe and be yourself. Yang saya tahu be yourself ya, betul ya. Yang saya
tahu ya, tadi kan udah diterangkan tentang masalah karakteristik ya. Tapi kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikan belief dan be yourself ini untuk kehidupan sehari-hari. Dan Bapak Datuk Khairul Anwar ini kan dari orang biasa menjadi luar biasa. Mungkin bisa menjelaskan trik dan cara untuk menjadi orang yang percaya diri dan menjadi diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, syukron. Terakhir, belakang. Pas ya, jadi perempuan 2 orang dan dari bapak-bapaknya pun 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Esa Prihanjaya. Saya CEO dari Agent Property Real Estate di Bogor, Pak. Nah, kebetulan saya ini mahasiswa Syahid dan saya sekarang di Pascasarjana Ekonomi Syariah. Yang saya tanyakan, Pak, di era digital ini, sederhananya yang saya pahami itu semua pekerjaan amaliyah kita itu menggunakan robot seolah-olah gitu. Apakah ke depan akan terancam dari skill-skill potensi teman-teman, terutama seumpama di sini ada yang mampu di bidang IT lah, ya di bidang membangun rumah, tukang ya, tukang tembok katakan ya. Mungkin apakah ke depan pekerjaan mereka akan hilang, itu yang pertama. Yang kedua, kalau sekarang memang era digital itu ke depan akan berkembang pesat, apakah terancam nanti sekolah-sekolah nggak ada? Kadang-kadang Syahid sudah tidak ada. Nah, yang ada mungkin kira-kira kita belajar di rumah, wisuda juga lewat digital. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup ya, karena waktunya juga sudah sempit. Ya, silakan. Ya, adlaif awalan. Nanti Pak Misno untuk meringkas keseluruhan, insya Allah. Assalamualaikum again, sekali lagi. Ya, saya senang sekali ya dengan persoalan bagaimana harus kita itu tadi believe and be yourself, ya. Karena semua kita dilahirkan semua sama. The first thing that struck my mind when I was child, okay, when I cannot see poverty, bila saya tidak boleh melihat kemiskinan, ya, saya bangun, saya lihat tetangga, saya lihat saudara mara miskin, ya, ada yang nggak ada susu, ada yang nggak ada makan, ada yang susah seperti yang nggak boleh kita bayangkan, ya. Cuma ada satu dalam kampung itu, in my village, there's one family who was very successful, because dalam family itu ada anak yang berpelajaran, ada anak yang berpendidikan, ada jadi doktor perubatan, ada jadi administrator kerjaan sebagainya. Dan I believe education, pelajaran itu bisa mengeluarkan dari kemiskinan. Itu sedari itu, bila mana pagi saya pergi sekolah, saya mesti bayangkan wajah ibu saya. Saya nggak mau ibu saya susah. Saya mau ibu saya apa saja dia mau, mesti mau dapat. Bayangkan wajah bapak saya. Apa lagi 20 tahun nanti, adakah aku bisa membahagiakan ibu dan bapakku? Jadi itu dia, belief bahwa pelajaran itu, pendedahan itu, pengalaman itu bisa mengeluarkan keluarga dari kemiskinan. Kemudian terus karakter itu sampai ke be yourself. Kerana sepanjang kita mendaki itu, kita nggak bisa sombong, takabur, nggak bisa arrogant, mesti being humble, kerana itu yang memastikan kejayaan itu kekal gitu. Kerana ramai juga teman-teman berjaya jadi millionaire, jadi jutawan, tapi in the midst of their journey, ketika dalam perjalanan mereka leka, mereka cuai, mereka tewas mereka kalah sama tahta, sama harta, sama wanita. Ada 3 ta, ya, 3.
Jadi dari B yang pertama hingga B yang terakhir harus kita berhati-hati, karena saya sering yakin, I always believe yang tadi Dr. Sabri sebut. Apabila saya sudah tetapkan niat saya, enggak ada lain, mestilah untuk kebahagiaan ibu dan bapa saya. Sekarang ini apa yang saya ada, saya akan pastikan 20-30% itu untuk ibu dan bapa. Kalau saya makan hari ini udang sedap, saya akan telefon ibu, hari ini ibu makan udang juga bisa enggak? Nanti saya akan hantar pembantu saya di kampung, ada pembantu akan hantar udang di kampung. Kalau hari ini saya makan ayam, saya mau kata ibu makan ayam hari ini sama saya, okey? Ibu saya juga makan ayam. Kalau makan daging, ini makan daging. Jadi apa yang saya ada di rumah, saya mau ibu saya juga rasa. Hari ini saya ke umrah, saya masih bawa ibu umrah. Kalau hari ini saya pergi Australia, pergi London, pergi Mesir, pergi mana-mana, nanti kalau enggak kesempatan, saya akan pastikan ibu saya pergi juga rasa. Jadi kalau saya sudah pergi ke Australia, sudah pergi ke London, ibu saya juga harus sampai ke sana. Jadi kebahagiaan itu hakiki seperti yang Dr. Sabri sebut tadi. Apa saja yang kita buat, apa saja yang kita lakukan, akhirnya kita mau masuk syurga. Bagaimana mau masuk syurga? Mendapatkan keredaan ibu dan bapa. Bagaimana mendapatkan keredaan ibu dan bapa? Mesti ada ilmu yang baik. Dan seterusnya datang ke kuliah yang terpaksa ini. Okey, ada terima kasih kepada yang bertanya. Thank you very much for those who asking questions. Saya ingin merumuskan begini ya. Persoalan yang tadi ditanya tentang Bitcoin dan sebagainya tadi kan. Dia begini ya. Islam itu adalah sesuai sepanjang zaman ya. Islam rahmatan ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia sesuai sepanjang zaman. Jadi apa teknologi yang datang sekalipun, apa sains yang datang sekalipun, selagi mana dia tidak menyalahi, bertentangan dengan Islam, selagi itu boleh diterima. Sebab itu harus ditetapkan prinsip-prinsipnya, syariah compliance-nya ya, syariah compliance-nya, halalan thayyibannya, tidak ada unsur-unsur gharar. Jadi selagi mana misalnya Bitcoin itu dilihat daripada karakteristik itu, kalau semuanya lepas, maka dia tidak ada pada from my point of view tidak ada masalah. Jadi harus dilihat daripada sudut yang itu dulu. Nanti Bapak Doktor boleh menjelaskan lagi dari segi karakter Islamiknya. Seterusnya bila bercakap tentang IR 4.0 saya ingin menceritakan bahawa begini dia begini sebelum kita, when we want to respond the fourth industrial revolution, saya bagi satu contoh bagaimana masyarakat Jepun apabila berlakunya zaman the fourth industrial revolution ataupun IR 4.0, maka masyarakat Jepun telah membina suatu polisi, yaitu polisi menjadikan masyarakatnya sebagai Society 5.0. Society 5.0 ialah dibina untuk menghadapi zaman IR 4.0. Jadi pada pandangan saya, kita tidak perlu harus terlalu takut dengan perubahan teknologi ini. Sebaliknya kita mesti respon kepada teknologi ini. Saya buat begini Okey, ada dua dalam hidup ini. Yang satu, kita lihat sesuatu perkara itu sebagai problem ataupun masalah. Di sini sebut masalah. Di sini sebut masalah. Problem itu apa? Masalah. Okey, masalah itu negatif atau positif? Ada negatif dah. Selalunya dikaitkan masalah itu, problem itu adalah negatif. Apa kata masalah itu kita tukar menjadi challenge. Cabaran itu cabaran. Jadi cabaran itu lebih positif. Misalnya, we can say, today I have so many problems. Negatif. Today I have so many challenges. Sama kan, lebih kurang. Tapi lebih positif. Sebab challenges can be stumbling block, batu penghalang, or stepping stone, batu loncatan. Jadi, ya kita tahu zaman sudah berubah, tapi tidak perlu terlalu takut. Jadi kita kena hadapinya. Itu pandangan saya secara pribadi. Kemudian yang kedua, antara bidang-bidang masa depan yang boleh anda ceburi, di samping anda belajar Islamic law, anda belajar finance, anda belajar Islamic finance dan sebagainya, anda juga boleh ceburi bidang-bidang baru. Antaranya in the next 5 to 15 years from now, antara bidang baru yang boleh kita ceburi ialah big data. Bidang big data. Bidang big data, kemudian bidang artificial intelligence. Ini semua bidang-bidang baru yang boleh kita terokai untuk menghadapi zaman-zaman, walaupun berlakunya
kekurangan pekerjaan, tapi akan ada pekerjaan yang baru. Anda tidak perlu bimbang selagi mana Anda mengambil peluang dan melihat. You have to see all these new opportunities and try to overcome it. Okay? Jadi saya ingin merumuskan begini. Yang penting untuk kita menghadapi zaman yang akan datang ini, kita kena respon kepada perubahan zaman. Yang kedua, kalau boleh kita kena menguasai teknologi itu atau ahead of that technology. Dan yang ketiga, mempelajari banyak bahasa-bahasa di dunia ini. Bahasa-bahasa dunia, bukan saja bahasa Inggeris, tapi bahasa Arab, barangkali bahasa Jepang, kan? Ada sini yang pandai cakap Jepang, misalnya, kan? Ada, kan? Bahasa Jepang, contohnya, sono sugiwa wari-wari no kanshano kimoshi wo shimishu temi, kan? Dr. Abdul Rahman Samakni sashi agetai to omoimasu, dozo, gitu, kan? India tu saya ambil daripada filem Basha tu. Kalau India tu ada satu dalam filem Basha tu, kalau dia buat macam tu, itu sudah diketahui dalam itu adalah hero-nya Rajinikan. Dia kata macam ni, Nawaru terbesuna, Nura terbesuna Madre. Maknanya once I said one time equivalent to 100 times. Jadi saya nak kaitkan dengan apa yang Datuk Khairul Anwar Rahmat kata tadi. Sekali kita sudah putuskan kita ingin berjaya, maka 100 kali pun kita akan buat yang terbaik sampai kita berjaya. Okey. So itu saja daripada saya. Sebenarnya banyak yang ingin saya katakan. Yang penting kita katakan kepada kita, when there is a will, ikut saya last when there is a will, follow saya. When there is a will, there is a way. Faham kan? Apabila ada kemahuan, di situ ada jalan. Ikut sekali lagi. When there is a will, there is a way. Where better is possible, then good is not good enough. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, okay, dan last, kita tahu bersama bahwa energi dari Islamic economic, energi dari ekonomi syariah itu mampu menggetarkan tembok Cina. Energi dari ekonomi syariah itu mampu menggetarkan Pentagon. So, kalau saya cakap kita ada mujahid ekonomi syariah, takbir, Allahu Akbar ya. Oke, try. Mujahid ekonomi syariah, Allah. Energi ekonomi syariah mampu menggetarkan AC yang ada di sana, mampu menggetarkan kursi yang ada di depan sini. Mujahid ekonomi syariah, luar biasa. Terima kasih. Oke, saya mau jawab sedikit tadi. Sebenarnya jawaban dari semua itu sangat sederhana. Please come to our university. Please join to our postgraduate university, and we will talk about Islamic economic. The first, kalau bicara tentang UMKM, ya microfinance, we have concentration. Di pasca sarjana ini kita ada konsentrasi untuk Islamic microfinance, UMKM, mikro menengah kemudian kecil. Ya, jadi ketika bicara tentang UMKM itu dia sudah bahas. Bagaimana ternyata microfinance itu sudah sangat banyak sekali. Saya sebutkan ada BTTM, kemudian juga ada saudara kita yang di Baitul Ikhtiar, ada Baitul Tamkin, dan lain sebagainya, sudah banyak sekali. Dan justru ini adalah apa? Kekuatan kita di Indonesia. Kalau di Malaysia itu top down, kalau di Indonesia itu bottom up. And then, kalau bicara tentang blockchain, kita sudah ada membuat persiapan untuk bagaimana wakaf itu masuk ke dalam data dalam bentuk blockchain. Bicara tentang Bitcoin, sekarang sudah berkembang, ada namanya e-dinar. So sangat luas sekali. Jadi ketika bicara tentang Islamic atau digital economy, so we will talk about Islamic economic or Islamic digital economy. Jadi sangat luas sekali. Kemudian ketika bicara tentang bagaimana ternyata ekonomi syariah itu apa? Bukan hanya teori. Ya, bukan hanya teori, tapi butuh adanya apa? Adanya penggalian-penggalian. Sehingga tadi ketika bicara tentang revolusi industri 4.0, kemudian society 5.0, kita sudah
cakap Dr. Sobri ini sudah mendepani. Dengan apa? Fa'tabiru ya ulul absar, ya ulul albab, ya ulul asmi, ya ulul aidi, ya ulul ilmi atau ya ulul ilmi. Ternyata apa? Karakter dari muslim itu sudah mendepani. Bahasanya adalah apa? Melampaui, beyond to society 5.0. So, tugas kita adalah tadi sama juga, berarti apa? Belajar, belajar, dan belajar. And the last, let's join to our postgraduate program school in Islamic University, Sarip. Promasi. And also we have CIMES. Look in the right. CIMES is Center for Muamalah and Islamic Economic Studies. This institution is open to all, not only lecturer, not only student. Siapa saja yang punya problem masalah ekonomi syariah, masalah muamalah, silakan datang ke Pusat Ekonomi Syariah. Kita ada CIMES, kita bisa diskusi, kita bisa buat kegiatan-kegiatan yang membangun dan juga menjadikan sebagai apa? Ekonomi syariah. Ekonomi syariah is our jihad. Jihad kita adalah ekonomi syariah. Dan dimulai dari mana? From our belief. Dari keyakinan kita. Ngapain ekonomi syariah tapi ternyata apa? Tidak syariah. Bukan syariah tapi malah syariah. Nah, iya kan? Nah, tugas kita untuk belajar. Oke, promosi banyak, kita masih ada waktu lagi. Jazakumullahu khairan jasa. Tadinya saya menyimpulkan, tapi Pak Abdurrahman Misno udah menyimpulkan duluan. Jadi waktu juga yang dibatasi oleh pihak kampus, juga dibatasi oleh keadaan. Karena kalau misalkan kita seminarnya sampai jam 12 lewat, berarti harus ada makan siang. Ini jujur aja ya, jujur. Karena tidak ada makan siang berarti kita cukupkan seminar kita. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada 3 narasumber kita. 2 orang yang datang dari Malaysia, mudah-mudahan kehadirannya membawa keberkahan untuk kita semua dan mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk kita, khususnya menambahkan keilmuan untuk kita. Dan akhirnya saya kembalikan kepada MC waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.